Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore ketika Anda baru pertama sekali menemukan video pembelajaran saya ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit lebih dalam tentang gaya gerak listrik lewat beberapa contoh soal. Perhatikan gambar yang ada di layar monitor Anda. Di situ ada sebuah rangkaian listrik yang terdiri dari satu buah hambatan luar R, kemudian ada sumber GGL atau baterai, kemudian lagi ada voltmeter yang ini, dan ada lagi amperemeter. Nah, sebelum kita membahas ke soalnya, saya akan mengulang sedikit tentang teorinya agar mudah untuk memahami contoh soalnya. Nah, perhatikan, ketika dia dihubungkan dengan sumber GGL, ini yang panjang itu adalah positif, sedangkan yang pendeknya negatif. Nah, begitu juga nanti ya, ketika kita akan mengukur sebuah tegangan dari komponen ya, itu nanti harus dibuat paralel seperti ini dia. Nah, jadi cara gampangnya gini, kita bermain-main sedikit dengan yang namanya persamaan bunyi. Kalau kita menyebut potensial berarti seolah-olah paralel. Nah, jadi voltmeternya itu harus dirangkai paralel dengan komponen yang mau diukur tegangannya atau potensialnya. Sedangkan arus listrik ya, kan huruf S terakhir pada arus, kata arus, maka dia disusun seri. Jadi nanti ketika arus mulai berjalan seperti ini gambarannya. Nah, berarti ini kan positif. Jadi nanti pada saat pemasangan voltmeter, nah di sini harus kita pasangkan kutub positif dan di sini negatifnya. Kutub positifnya itu nanti tespin berwarna merah, sedangkan kutub negatifnya tespin yang berwarna hitam. Nah, lalu nanti dengan amperemeter untuk mengukur kuat arus. Ini nanti positifnya tespin warna merah dan ini kutub negatifnya tespin yang berwarna hitam. Lalu menghitung kuat arusnya berarti nanti rumusnya menjadi GGLE dibagi dengan jumlah hambatan luar ditambah hambatan dalamnya. Seperti ini dia. Ya, hambatan dalam baterai, hambatan luarnya ini. Oke. Nah, jadi inilah rumus untuk menghitung kuat arus pada rangkaian tertutup yang menggunakan sumber baterai. Nah, lalu kalau ditanya tegangan jepitnya nanti itu teorinya seperti ini. Rumusnya tegangan jepit itu sama dengan GGL E dikurang hasil perkalian kuat arus dengan hambatan dalamnya. Ini dia. Nah, seperti itulah dulu pengulangan teorinya. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama saya buat di sini contohnya. Saya langsung gambar dia dalam bentuk rangkaian. Oke. Nah, yang pertama gambarnya seperti ini ya. Misalnya hambatan luarnya itu saya buat dalam bentuk seperti ini. Ini dia.
kita misalkan R-nya itu 10 ohm. Sedangkan baterainya itu kita misalkan 1,5 volt titik koma 0,5 ohm. Seperti ini. Nah, jadi kalau begitu jika ditanya berapakah kuat arus pada rangkaian tersebut. Nah, jadi nanti untuk menghitung kuat arusnya bisa kita jawab dia langsung. I sama dengan rumusnya KGL dibagi hambatan luar ditambah hambatan dalam, seperti ini. Nah, jadi kan kita tinggal mensubstitusi harga yang sudah ada, yang sudah diberikan lewat gambar soal. Nah, jadi kita masukkan I sama dengan 1,5 volt dibagi ini 10 ditambah 0,5. Nah, lalu nanti kita peroleh hasilnya I sama dengan 1,5 dibagi 10,5 ampere. Nah, kalau misalnya ini mau kita sederhanakan, berarti nanti atas bawah kali 10 dengan tujuan menghilangkan angka atau digit yang menghilangkan satu digit di belakang koma. Berarti kita kali atas bawah dengan 10, maka nanti kuat arusnya I sama dengan 15 dibagi 105 ampere. Ini dia. Oke. Nah, itu kalau dia satu hambatan luar dan satu baterai. Nah, sekarang kita ambil contohnya lagi. Bagaimana kalau hambatan luarnya itu disusun seri. Seperti ini dia. Oke, ini R1 nilainya 10 ohm. R2-nya juga 10 ohm. Seperti ini. Lalu dihubungkan dengan sumber tegangan atau GGL-nya seperti ini, 1,5 volt titik koma 0,5 ohm. Nah, kalau kita mau menghitung kuat arusnya, berarti nanti kan kita tinggal sebentar ya, ini contoh yang kedua ya. Ini dia. Nah, terus untuk penyelesaiannya berarti nanti ini kita buat dia R seri sama dengan R1 plus R2 sama dengan saya masukkan 10 tambah 10 berarti nanti 20 ohm. Nah, lalu kita hitung kuat arusnya I sama dengan GGL dibagi RS ditambah R. Nah, di sini R hambatan luarnya tadi kita buat RS. Kenapa? Karena dia sudah lebih dari 1 R. R yang ada pada teori ini tadi itu adalah R luar. Jadi kita belum tahu nanti mau disusun seri atau paralel atau gabungan seri paralel. Nah, jadi kalau secara umum seperti ini dia. Namun kalau nanti sudah masuk ke soal, kita harus pandai membaca rangkaiannya. Seperti ini dia seri. Berarti nanti R-nya kita ganti RS. Nah, lalu kita masukin angkanya. Angkanya di sini tadi 1,5 volt. Lalu hambatan serinya 20 ditambah 0,5.
Oke, maka nanti kita peroleh 1,5 dibagi 20,5. Oke. Nah, sama seperti contoh awal tadi, yang pertama ini atas bawah kita kali dengan 10 dengan tujuan untuk menghilangkan satu digit di belakang koma. Nah, jadi kalau kita lakukan itu, maka nanti kuat arus yang kita peroleh menjadi 15/205. Seperti ini. Satuannya ampere. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga. Nah, kalau tadi dia seri, sekarang coba kita buat dia bentuknya paralel seperti ini. Ya, ini kita misalkan tadi R1-nya 10 ohm. Kemudian yang ini R2-nya itu 10 ohm juga. Lalu ini dihubungkan dengan sumber tegangannya seperti ini. Oke. Ini 1,5 volt titik koma 0,5 ohm. Nah, sekarang kalau kita diminta menghitung kuat arusnya, berarti nanti I sama dengan GGL dibagi R luar ditambah R baterainya, ya kan? Nah, kemudian kita lihat di sini R1, R2 dirangkai paralel, maka nanti kita dapat RP-nya itu sama dengan ya 5 ohm. Nah, dari sini tinggal kita masukkan. Ini nanti menjadi 1,5 dibagi 5 plus 0,5. Nah, sekarang kita dapatin 1,5 dibagi 5,5. Oke. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, untuk menghilangkan satu digit di belakang koma, maka atas bawah kita kali 10, sehingga kita memperoleh hasilnya I sama dengan 15/55 ampere. Seperti ini. Sudah? Nah, jadi dari ketiga contoh soal tadi, mulai dari yang pertama ini dia, kita dapati kalau kuat arusnya itu ya 15/105. Nah, kalau nanti dia di paralel ya, hasilnya itu 15/200, diserikan ya, 15/205. Sedangkan kalau diparalelkan nilainya cuma 15/55. Nah, itu artinya apa? Ternyata kalau rangkaiannya paralel, arus yang digunakan besar. Sedangkan kalau untuk rangkaian seri, arus yang digunakan sangat kecil. Dengan demikian bisa kita ambil kesimpulannya seperti itu ya. Nah, ini kan masih contohnya kalau hambatan luarnya itu seperti ini. Nah, nanti kita masuk bagaimana kalau ya baterainya disusun seri atau baterainya disusun paralel. Seperti itu. Oke, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe atau memberi jempol ke atas. Oke, terima kasih.